Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk kawan-kawan semua. Kali ini kami dari kelompok hygiene akan menjelaskan tentang hygiene industri di sektor tekstil. Untuk kelompoknya sendiri ada Muhammad Noval Fahrudin, lalu ada Noval Rizaldi, Ahmad Fikri Prasojo, saya Bagas Prabadewan Daru Basuki sebagai moderator, dan Raffi Al-Fauzi Umbara. eh untuk selanjutnya mungkin bisa langsung masuk ke dalam pembahasan. Definisi kesehatan kerja merupakan spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta prakteknya yang bertujuan agar para pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta penyakit-penyakit umum. Izin perusahaan adalah upaya pemeliharaan lingkungan kerja yang berada yang berisi ruang lingkup melalui fisik, kimia, radiasi, dan sebagainya, dan lingkungan perusahaan. Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Namun ada sedikit perbedaan antara dua istilah ini. Tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang. Sedangkan kain merupakan hasil jadinya yang sudah bisa digunakan untuk biasanya untuk baju, celana ataupun pakaian lainnya. Next, faktor lingkungan terjadi perusahaan tekstil di antaranya berdasarkan proses produksi pada industri busana, faktor lingkungan kerja memungkinkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan tenaga kerja. Bagaimana dapat dilihat pada tabel. Pertama, penerangan, kedua iklim kerja, ketiga debu, empat uap, dan terakhir formaldehyde. Selanjutnya ada potensi bahaya kecelakaan kerja pada industri tekstil. Setiap industri memiliki potensi akan terjadinya bahaya dan kecelakaan kerja. Namun demikian, peraturan telah meminta agar setiap industri mengantisipasi dan meminimalkan bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau terancamnya keselamatan seseorang, baik yang ada dalam lingkungan industri itu sendiri ataupun bagi masyarakat di sekitar industri. Hal-hal yang dapat menjadi permasalahan yang berkaitan dengan potensi bahaya kecelakaan kerja pada industri busana dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu yang pertama ada bahaya kebakaran, yang kedua ada jari terpotong tersengat arus singkat, yang ketiga ada jari terkena jarum, dan yang terakhir ada jari terkencet mesin kancing. Selanjutnya ada keserasian peralatan dan sarana kerja dengan tenaga kerja. Keserasian peralatan dan sarana harus diperhatikan pihak perusahaan dan disesuaikan dengan tenaga kerja yang dimilikinya agar kecelakaan kerja dapat diminimalisasi. Kesalahan atau ketidakserasian antara peralatan dan sarana kerja dengan pegawai yang menggunakan. Ketidakserasian antara peralatan dan sarana dengan tenaga kerja dapat menimbulkan berbagai masalah yang akhirnya dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja pegawai atau tenaga kerja. Lanjutkan dari slide sebelumnya, ini adalah tabel dari proses produksi dan faktor ergonominya. Yang pertama, pada proses produksi pemotongan kain, faktor ergonominya itu bisa dari ukuran meja kerja, kursi duduk, sikap dan sistem kerja, dan cara dan sistem kerja. Untuk proses produksi mesin jahit, obras, dan bordir, eh, sama seperti proses produksi pemotongan kain kurang lebihnya. Untuk proses produksi setrika, faktor ergonominya dari ukuran meja kerja, sikap atau cara kerja, kesesuaian sikap atau sistem kerja. Untuk proses produksi packing,
dari kegiatan angkat junjung, sikap dan cara kerja, dan ruang gerak. Kesehatan tenaga kerja wanita. Tenaga kerja pada industri busana biasanya lebih banyak terdiri atas karyawan wanita yang memang sangat cocok untuk pekerjaan di garmen atau industri busana lainnya. Jelas terdapat perbedaan sifat antara pekerja laki-laki dan perempuan. Perbedaan sifat ini berhubungan erat dengan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu fisik wanita dalam ukuran atau kekuatan yang kurang daripada ukuran serta kekuatan pria. Yang kedua, kehidupan biologis wanita, haid secara berdaur, kehamilan, dan mati haid. Dan yang ketiga, kedudukan sosiokultural wanita sebagai ibu dalam rumah tangga dan akibat tradisi dan kebudayaan. Pihak hygiene perusahaan dan kesehatan kerja telah memperhitungkan sifat-sifat wanitaan tersebut dengan menganjurkan supaya disediakan kamar atau ruang khusus guna beristirahat dan untuk keperluan-keperluan lain bagi wanita yang haid, di samping perundang-undangan yang mengatur cuti sewaktu haid, kehamilan, dan melahirkan. Baik, tadi itu adalah hasil dari diskusi yang lalu dipresentasikan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan meminta maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang membuat menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.